Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sakana Dan saya Nur Wahyuni. Kami dari kelompok 2 kecil, kelompok 2 kelas A 2021, mata kuliah KPK 3. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai physical hazard pada bagian bahaya fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisikal, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Bahaya fisik yang pertama yaitu kebisingan. Semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Semua suara yang tidak dikehendaki dapat menyebabkan gangguan pendengaran, baik sementara maupun permanen. Kebisingan dapat ditemukan pada area produksi, area generator, area kompresor, area umum, area dapur, dan area perkantoran. Cara pencegahan atau mengurangi bahaya kebisingan. Yang pertama, identifikasi sumber umum penyebab kebisingan seperti mesin, sistem ventilasi, dan alat-alat listrik. Yang kedua, tentukan sumber kebisingan berdasarkan tata letak dan identifikasi para pekerja yang mungkin terekspos kebisingan. Yang ketiga, identifikasi kontrol kebisingan yang ada dan evaluasi efektivitas pengendaliannya. Yang keempat, sediakan alat pelindung diri. Yang kelima, merotasi pekerjaan. Bahaya fisik yang kedua yaitu penerangan. Penerangan di setiap tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Studi menunjukkan bahwa hasil dari perbaikan penerangan terlihat langsung dalam peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan. Bila penerangan kurang sesuai, para pekerja terpaksa membungkuk dan mencoba untuk memfokuskan penglihatan mereka sehingga tidak nyaman dan dapat menyebabkan masalah pada punggung dan mata pada jangka panjang, serta dapat juga memperlambat pekerjaan mereka. Cara mencegah atau mengurangi kerugian dari penerangan yang buruk yaitu: yang pertama, berikan tingkat penerangan yang sesuai pekerjaan. Yang kedua, ubah posisi dan arah lampu untuk meningkatkan visibilitas jika diperlukan. Bahaya fisik yang ketiga yaitu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Dampak getaran bagi pekerja adalah kelelahan dan hand-arm vibration syndrome. Selain itu, getaran dapat menimbulkan gangguan pendengaran, muskuloskeletal, keseimbangan, white finger, dan hematuria mikroskopik akibat kerusakan saraf tepi dan jaringan pembuluh darah. Bahkan, getaran dapat memajani seluruh tubuh seperti pada pekerja pemotong rumput yang membawa mesin di punggungnya. Cara mencegah dampak getaran bagi pekerja yang pertama adalah mengatur waktu penggunaan alat-alat bergetar tidak lebih dari 2 jam tergantung kuatnya getaran. Yang kedua, mendesain ulang alat-alat yang bergetar untuk meminimalisasi paparan pada tangan dan lengan. Bahaya fisik yang keempat yaitu suhu ekstrim panas. Tekanan panas yang melebihi kemampuan adaptasi dapat menimbulkan heat cramp, heat exhaustion, heat stroke, serta kelainan. Contoh peralatan kerja yang mengeluarkan suhu ekstrim panas yang pertama yaitu tempat pembakaran, yang kedua dapur atau tempat dapur atau tempat pemanasan, yang ketiga mesin pembangkit listrik, dan yang keempat mesin yang lain. Baik, selanjutnya bahaya fisik yang kelima yaitu suhu ekstrim dingin. Pajanan suhu ekstrim dingin di lingkungan kerja dapat menimbulkan frostbite yang ditandai dengan bagian tubuh mati rasa di ujung jari atau daun telinga, serta gejala hipotermia yang dapat mengancam jiwa. Pekerja yang beresiko terkena suhu ekstrim dingin seperti penyelam, pekerja di cold stone, pekerja di ruang panel, pemotong dan pengemas daging, atau makanan laut yang dibekukan. Kemudian yang keenam yaitu bahaya fisik iklim kerja. Perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Sirkulasi udara bersih di ruangan tempat kerja juga membantu memastikan lingkungan kerja yang sehat. Cara mencegah atau memperbaiki iklim kerja yang pertama yaitu
bahwa posisi dinding dan jendela ruangan tidak membatasi aliran udara. Yang kedua, sediakan ventilasi yang mengalirkan udara di tempat kerja tanpa meniup langsung pada mereka yang bekerja di dekat itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mengurangi beban kerja fisik mereka yang bekerja dalam kondisi panas dan memastikan mereka memiliki air dan istirahat yang cukup. Kemudian, yang ketujuh, bahaya fisik radiasi xenon. Radiasi xenon berasal dari sinar alfa, beta, gamma, dan sinar X. Pekerja yang beresiko adalah radiografer di bagian radiologi di suatu klinik atau rumah sakit, operator pembangkit tenaga nuklir. Kemudian, yang kedelapan, bahaya fisik radiasi tidak xenon. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak xenon yang pertama yaitu gelombang mikro untuk gelombang radio, televisi, radar, dan telepon. Yang kedua yaitu sinar ultra ungu atau ultraviolet dari sinar matahari, kelas listrik, dan laboratorium. Cara pengendalian dan pencegahan efek dari radiasi sinar tidak xenon yang pertama yaitu sumber radiasi tertutup. Yang kedua, berupaya menghindari atau berada pada jarak yang sejauh mungkin dari sumber-sumber radiasi tersebut. Yang ketiga, berupaya agar tidak terus-menerus kontak dengan benda yang dapat menghasilkan radiasi sinar tersebut. Yang keempat, memakai alat pelindung diri. Yang kelima, secara rutin dilakukan pemantauan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.